Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Firmansyah Ramadhani dari kelas C dengan NIM 25112084096. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan tugas literasi digital ujian tengah semester, yaitu pemanfaatan teknologi digital di bidang olahraga sepak bola, analisis performa pemain. Jadi, analisis performa pemain adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi data fisik pemain menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja dan mencegah cedera. Oke, masuk pada materi pertama, yaitu teknologi yang digunakan, yaitu GPS tracker, wearable device, rompi sensor, smartwatch, heart rate monitor, dan software analisis data. Oke, untuk yang kedua yaitu GPS tracker. GPS tracker meliputi mengukur jarak tempuh pemain, mencatat kecepatan maksimum dan rata-rata, dan melacak posisi dan pergerakan pemain di dalam lapangan. Oke, melalui teknologi seperti GPS tracker, pelatih bisa mengetahui seberapa jauh pemain berlari selama pertandingan. Selain itu, kecepatan pemain juga bisa dianalisis, baik kecepatan maksimum saat sprint maupun rata-rata selama bermain. Tidak hanya itu, posisi dan pergerakan pemain juga dapat dipantau secara real time, sehingga pelatih bisa mengevaluasi taktik dan kontribusi pemain di lapangan dengan lebih akurat. Kita lanjut yang ketiga. Untuk materi yang ketiga adalah wearable device. Digunakan seperti dipakai di tubuh pemain, contohnya rompi. Terus dapat mengukur detak jantung, mengukur tingkat aktivitas dan kelelahan, dan memberikan data real time. Wearable device biasanya dipasang pada tubuh pemain dalam bentuk rompi sensor. Alat ini berfungsi untuk mengukur detak jantung secara akurat, sehingga pelatih bisa mengetahui kondisi fisik pemain. Selain itu, perangkat ini juga mampu memantau tingkat aktivitas serta kelelahan pemain. Data yang dihasilkan bersifat real time, sehingga pelatih dapat langsung mengambil keputusan, misalnya mengganti pemain atau menyesuaikan intensitas latihan. Jadi contohnya tuh seperti kayak kita tuh melihat dari pergerakan pemainnya juga. Contohnya, pemain ini udah lelah, nanti kita juga bisa melihat dari wearable device. Nanti bisa diukur kelelahannya sampai mana. Kalau memang sudah lelah, pemain ini bisa diganti seperti itu. Oke, untuk materi yang keempat yaitu data jarak tempuh. Digunakan untuk mengetahui total lari pemain selama pertandingan. Kedua, membantu mengevaluasi kerja keras pemain. Ketiga, menentukan posisi pemain yang paling aktif. Melalui data jarak tempuh, pelatih dapat mengetahui seberapa aktif seorang pemain selama pertandingan. Semakin jauh jarak yang ditempuh, biasanya menunjukkan tingkat kerja keras yang tinggi. Selain itu, data ini juga membantu mengidentifikasi posisi pemain yang paling aktif. Misalnya, gelandang yang cenderung memiliki mobilitas tinggi, yang sering ke sana ke sini, yang naik turun, menyerang ke bertahan, dibanding posisi lainnya kan lebih ke pasif, ke yang penyerang menyerang, yang posisi bertahan ke bertahan, seperti itu. Informasi ini sangat penting untuk evaluasi performa dan strategi tim. Jadi data jarak tempuh juga sangat penting bagi pemain-pemain, sehingga kita juga bisa dapat melihat
pemain mana yang lebih aktif di pertandingan tersebut. Oke. Terus selanjutnya yaitu data kecepatan. Data kecepatan sendiri mengaruhi, contohnya seperti ini, mengukur sprint dan akselerasi. Yang kedua, mengetahui kemampuan fisik pemain. Dan yang terakhir, membantu latihan peningkatan speed. Oke. Terus selanjutnya yaitu ada detak jantung. Dapat digunakan untuk mengontrol intensitas latihan, mengetahui kondisi fisik pemain, dan menghindari kelelahan berlebih. Dengan bantuan teknologi, pelatih dapat mengontrol intensitas latihan agar sesuai dengan kondisi pemain. Data yang diperoleh juga membantu mengetahui kondisi fisik pemain secara lebih akurat. Seperti apakah pemain sedang fit atau kelelahan. Hal ini sangat penting untuk mencegah overtraining karena latihan yang berlebihan justru dapat menurunkan performa dan meningkatkan risiko cedera. Nah, contohnya gini. Dengan adanya detak jantung ini dapat digunakan untuk meningkatkan risiko cedera. Jadi kita juga bisa melihat detak jantung yang dialami pemain saat ini. Kayak misalnya ada alatnya tersendiri, nanti dicek. Nanti kalau detak jantungnya stabil, mungkin masih bisa melanjutkan latihan. Seperti itu contohnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada tingkat kelelahan. Dapat digunakan mengidentifikasi kelelahan pemain, mencegah overtraining atau latihan berlebih. Yang terakhir, menentukan waktu istirahat yang tepat. Oke. Dengan adanya data dari teknologi seperti wearable device, pelatih dapat mengetahui tingkat kelelahan setiap pemain. Hal ini penting untuk mencegah overtraining yang bisa berdampak buruk pada performa dan kesehatan pemain. Selain itu, data ini juga membantu pelatih dalam menentukan waktu istirahat yang tepat, sehingga pemain dapat kembali dalam kondisi optimal saat latihan maupun pertandingan. Nah, jadi juga dapat membantu untuk bisa mengetahui kelelahan-kelelahan pemain yang digunakan saat latihan maupun pertandingan. Kurang lebih intinya seperti yang sebelum-sebelumnya. Dapat mengetahui apa yang dirasakan pemain saat itu dan apa yang dikeluhkan. Oke, terus selanjutnya ada manfaat untuk pelatih. Alat analisis performa pemain sangat bermanfaat untuk pelatih, yang dapat digunakan untuk menyusun program latihan yang sangat tepat, mengurangi risiko cedera, mengevaluasi performa secara objektif, pengambilan keputusan berbasis data. Nah, dengan adanya data dari teknologi digital, pelatih dapat menyusun program latihan yang lebih tepat sesuai kebutuhan setiap pemain. Selain itu, risiko cedera juga dapat dikurangi karena kondisi fisik pemain terus dipantau. Evaluasi performa menjadi lebih objektif karena berdasarkan data, bukan hanya pengamatan. Hal ini juga membantu pelatih dalam mengambil keputusan yang lebih akurat dan efektif untuk tim. Seperti itu. Jadi pelatih, alat teknologi digital untuk analisis performa pemain sangat bermanfaat untuk pelatih. Contohnya, ketika pelatih ingin menyusun program latihan yang tepat, kita juga bisa melihat dari data-data yang sebelumnya kita dapat, kayak seperti tingkat kelelahan, data kecepatan, data jarak tempuh. Seperti itu kita bisa menyimpulkan dari hal-hal sebelumnya untuk bisa menyusun program latihan yang sangat tepat. Oke, selanjutnya contoh penerapan. Tim profesional menggunakan GPS saat latihan. Data digunakan untuk rotasi pemain, pemantauan kondisi pemain sebelum pertandingan. Nah, dalam sepak bola modern, tim profesional sudah menggunakan GPS tracker saat latihan untuk mengumpulkan data performa pemain.
Data tersebut kemudian digunakan oleh pelatih untuk menentukan rotasi pemain, misalnya siapa yang siap bermain atau perlu istirahat. Selain itu, kondisi pemain juga dipantau sebelum pertandingan sehingga pelatih bisa memastikan pemain berada dalam kondisi terbaik saat bertanding. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya, teknologi digital membantu meningkatkan performa pemain secara efektif, efisien, dan berbasis data. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya presentasi saya seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.